di tempat ini ada terobosan yang baru, ada pintu-pintu yang baru, ada jalan-jalan yang terbuka bagi kami ya Tuhan. Dan dengan demikian hidup kami memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan hadir melalui Roh Kudus di tempat ini, melengkapi, memberkati setiap pribadi kami lepas pribadi. Tidak ada yang tidak diberkati. Kami percaya kehadiran-Mu membawa perubahan dan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan, dan kami undang Roh Kudus untuk mengurapi setiap hati kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini, mengurapi setiap lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan dulu untuk WL dan Singer dan musik yang luar biasa, dan juga operatornya laptop. Tepuk tangan yang luar biasa bagi mereka. Salam. Salam. Salam ibu-ibu. Salam ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua ya. Salam bapak-bapak. Salam. Puji nama Tuhan. Saya selalu mengatakan itu, saya cek apa suara kalian, apa suara ibu-ibu benar suara ibu-ibu, apa suara bapak-bapak benar suara bapak-bapak. Jangan diganti-ganti. Biarlah bersuara bapak-bapak yang menjadi bapak-bapak. Baik, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu melangkah bersama Tuhan. Saya bikin temanya 2 kata supaya kita hafal dan melakukannya. Melangkah bersama Tuhan. Yang menjadi landasan firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Saya akan baca buat kita semua, saudara sekalian, mendengarkan baik-baik, merenungkannya baik-baik, dan dengar sebagai anak raja, duduk sebagai anak raja, santai, jangan gelisah. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menompang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Mazmur 37 ada nyanyiannya. Kunci apa itu ya? Langkah-langkah Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Semangat sekali udah begini, stop. Tadi semangat ya, puji-pujian. Nah sekarang kita dengan firman, stop dulu, jangan banyak-banyak. Tuhan menetapkan melangkah bersama Tuhan. Nah selama ini pertanyaannya sekarang,
sampai seumur ini kita melangkah dengan siapa? Nah, itu pertanyaan. Ada yang mengatakan Yesus. Amin. Itu sudah ada tanda-tanda. Tapi harus saya melihat menjadi kenyataan melangkah dengan Yesus. Dan banyak kita yang melangkah hingga hari ini merasakan capek dan bosan. Dan mungkin kita mengerikan langkah kita, hasilnya yang mengerikan dan mengecewakan. Dan mungkin kita datang ke sini, Tuhan, biarlah saya datang kedua puasa Ester, karena udah capek hidup ini. Kalau model begini itu masih betul. Daripada melangkah ke gunung kau. Lebih baik gunung Salak ya. Lebih baik. Syukur-syukur Pak Alek bawa Salak. Jadi saya mau mengarahkan kita melangkah dengan siapa. Nah, sebagai informasi, sebagai keterangan, terakhir ini, tahun ini kita merayakan 2 tahun baru. Saya sampaikan dulu tahun baru yang pertama. Selamat tahun baru ya, tahun baru Masehi. Selamat tahun baru. Ini masih tahun baru ini. Dan kedua, Kongsi Pacai. Ni hao ma. Kamsia. Ampau. Selamat tahun baru Cina ya. Kemarin saya kalau berkunjung Pak Alex, apa itu namanya, ke tempat orang Chinese, ya pokoknya saya berkunjung waktu tahun baru itu diundang. Sintia. Pak Jabanen datang ke rumah ya. Enggak, saya mau khotbah enggak, saya enggak mau datang. Saya bilang, ini tahun baru Cina, ya udah saya datang. Nah, datang suaminya ngomong begini, ada bocoran Pak. Bocoran apa? Ada ampau. Saya pendeta ampau, saya pikir, tapi enggak apa-apa, saya datang. Ternyata ada juga itu amplop merah. Merah. Tapi isinya lumayan. Jadi di dunia ini saya mau sampaikan sebuah keterangan, sebuah informasi. Ada berbagai-bagai negara merayakan tahun baru. Nah, tahun baru ini dipercaya di berbagai negara bangsa sebagai start untuk melangkah. Nah, ini saya sudah ketik. Saya ketik, belajar, udah tua begini masih belajar saudara mengetik. Tapi komputer saya sudah tua, nggak cocok kepada laptop yang canggih. Ternyata harus canggih sama canggih. Itu, jadi saya ketik. Jadi tahun baru di beberapa negara ternyata, termasuk di Brazil. Nah, kalau merayakan tahun baru di Brazil dipercaya memakai baju putih dan bawa bunga putih mendatangkan berkah. Itu di Brazil. Dan juga mereka waktu tahun baru mengunyah nasi mendatangkan berkah. Jadi memakan nasi. Jadi kalau mereka sedang makan dapat mobil, dapat rumah. Itu di Brazil. Jangan ditiru ya, itu di Brazil. Nah, dikatakan juga di sana memakai baju putih membawa keberuntungan. Melompat 7 ombak dan melempar bunga. Jadi kalau di Brazil yang jomblo pergi ke pantai bawa bunga putih. Jadi kalau dia anak gadis lempar bunga putih, dapat bule orang Batak. Artinya dapat jodoh. Jadi di Brazil sangat gampang dapat jodoh.
Kalau ada yang jomblo di sini pergi ke Brazil, bawa bunga, lempar di pantai, dapat jodoh. Itu kebiasaan. Ini kebiasaan di negara Brasilia. Dan di Italia, ini lebih ini lagi. Kalau di Italia rame-rame pakai celana dalam warna merah. Astaga. Jadi melangkah di tahun itu, kalau memakai celana dalam merah menjadi keberuntungan. Ini kebenaran Pak Alex dengan saya baju merah ya. Kami tidak janjian bayar. Tapi keberuntungan tetap dari Tuhan Yesus, bukan karena baju merah. Nah ini di Italia. Dan memakan kacang menjadi keberuntungan. Nah kalau miskin di Italia itu pada tahun baru memakan kacang itu mendatangkan kekayaan. Nah, di Indonesia susah kaya, di Italia gampang menjadi kaya. Tinggal makan kacang di waktu tahun baru. Itulah perayaan-perayaan. Dan selanjutnya tradisi perayaan tahun baru di Jepang. Ini saudara saya ada fotonya, saudara. Tradisi merayakan tahun baru di Jepang yaitu memukul lonceng 108 kali mendatangkan berkah. Tapi nanti setelah khutbah ini jangan di rumah pukul lonceng 108 kali. Orang tetangga bilang ini tetangga saya udah gila nih. Ini tradisi di Jepang. Setiap permulaan tahun menulis harapan di secari kertas itu dirayakan di Rusia. Nah kalau tahun baru di Rusia beda lagi. Setiap tahun baru mereka tulis setiap pergumulan di kertas, dilipat, baru dibakar, lalu diminum. Itulah di Rusia. Nah, kita mengatakan, kok aneh ya? Mereka tidak aneh, itu tradisi. Dan mereka percayai untuk melangkah di tahun baru. Dan selanjutnya saudara, di dalam perayaan-perayaan tahun baru di Indonesia, sering kita berjanji untuk melangkah tahun 2024. Saya akan bertobat Tuhan. Kita mulai melangkah, karena tema kita tadi, apa tadi? Melangkah bersama Tuhan. Ya bagus, cuma 3 kata kok, gak perlu susah-susah apalin itu. Melangkah bersama Tuhan. Jadi setiap tahun baru biasanya di Indonesia ada yang memiliki tradisi start dengan Tuhan melangkah, dibotakin palanya. Karena selama ini di tahun 2023 miskin terus. Jangan-jangan rambut ini rambut sial dibotakin. Jadi dia start dengan metode kepala dibotak. Mapa ya Pak. Tapi biasanya kalau tidak bersama Tuhan, walaupun botak sepanjang tahun, tetap aja miskin. Karena sumber berkat adalah melangkah bersama Tuhan. Saudara, dari 7 bersaudara, saya yang paling bodoh. Iya, saya lihat wajah saudara heran. Tapi benar saudara, dari 7 bersaudara saya yang paling bodoh. Nah waktu di rumah itu, saya dijuluki si bodoh. Karena waktu abang saya, adik saya yang pintar-pintar itu bisa jawab. Kalau ditanya sesuatu, jangan tanya dia bodoh. Selalu adik saya yang jawab. Tapi mama saya bilang begini, gak apa-apa, dia peluk saya, gak apa-apa, kau tetap anakku juga walaupun bodoh. Itu menghibur saya saudara. Udah nasib bodoh masih ada penghiburan. Tapi kata ibu saya,
jangan selamanya bodoh ya. Dia bilang gitu. Walaupun engkau bodoh tetap anak saya, tapi jangan selamanya bodoh. Memang sedih orang bodoh itu tidak dihargai. Saya sudah mengalami itu. Tapi berjalan dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, orang bodoh sekalipun Tuhan bisa pakai. Orang yang sudah dibuang sekalipun Tuhan bisa pakai. Orang yang tidak dianggap, bahkan tidak berguna, kalau berlangkah dengan Tuhan, pasti mujizat terjadi. Amin. Sesuai dengan tema kita tadi, melangkah bersama Tuhan. Saudara, perjalanan waktu di keluarga kami, karena saya paling buruk, salah satunya saya pernah botakin kepala saya. Waktu SMP masih saya ingat itu, karena keputusasaan. Saya berpikir begini, jangan-jangan ini rambut saya dibikin bodoh. Saya suruh tukang pangkas dibotakin lah saya. Ternyata sampai lulus SMP saudara tetap bodoh. Dari 30 siswa, saya ranking 30 saudara, nomor 1 di bawah. Saya menyadari hanya melangkah dengan Tuhan kita bisa dirubahkan. Hanya melangkah dengan Tuhan ada mujizat di sana. Hanya melangkah dengan Tuhan yang tidak mungkin bagimu, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita, melangkah bersama Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita tadi, kalau ditanya siapa yang bisa menemani kita melangkah supaya berhasil sampai tahun berikutnya, tahun 2024, siapa yang menjadi? Karena kita sudah bicarakan, kita sudah banyak melangkah. Banyak metode yang kita pakai dalam kehidupan ini, hingga hari ini kita ada di sini. Langkah yang mana kita jalani, jalan yang mana kita jalani, dan bersama siapa kita berjalan. Dan tema kita mengatakan berjalan melangkah bersama Tuhan. Apa makna, apa tujuan? Kita bahas dulu ayat demi per ayat, karena ini hanya 4 ayat. Dikatakan tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 20. Yang berkenan kepadanya. Dapat dipastikan orang yang berkenan kepada Tuhan berarti ada rencana Tuhan di setiap perjalanan hidup orang percaya. Kita harus memegang teguh bahwa setiap langkah kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalan. Artinya kita hanya menjalankan rancangan Tuhan kalau kita mau sejalan melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan, hanya Dialah yang menemani kita untuk berhasil. Itu harus dipegang. Itulah yang menjadi oleh-oleh kita bawa ke rumah nanti. Karena saya percaya sering kita mengalami kegagalan. Gagal melangkah. Saudara, saya sebenarnya paling top gelar saya itu doktor kegagalan, karena begitu banyak gagalnya. Jadi gelar yang paling cocok ke saya doktor kegagalan. Dan kalau profnya itu profesor banyak masalah. Jadi sepatutnya saya ini kalau berjalan sendiri, pendeta Japanen Nababan, doktor kegagalan, dan profesor apa tadi?
masalah. Karena saya banyak gagal dan masalahnya banyak. Masalah saya banyak, saudara. Kalau saya ceritain, saudara bisa pingsan. Saya banyak gagalnya. Dan sesuai dengan tema kita ini, supaya kita tahu setiap langkah kita ada rencana Tuhan. Sehingga kita dengan yakin, dengan confidence, kita melangkah bersama Tuhan. Saya percaya kalau kita merenungkan ayat ini, setiap langkah kita adalah langkah yang diberkati oleh Tuhan. Langkah yang diberkati Tuhan itu tanda-tandanya adalah senyuman kita memberkati orang lain. Cara melihat kita menjadi berkat bagi orang lain. Cara kita berbicara menjadi berkat ke orang lain. Karena kenapa? Karena kita melangkah bersama Tuhan menjadi langkah yang diberkati. Ada banyak orang senyumannya aja bikin orang stres. Ada orang yang bersuka cita, tapi senyumannya garing. Saya sudah sampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, hati itu waktu saya menyampaikan hidup sehat, rohani yang sehat, ternyata hati itu kalau dipelajari, hati itulah yang menyalurkan vitamin-vitamin ke seluruh organ tubuh kita. Nah, kalau hati kita sakit, kalau hati kita rusak, dia salah mendistribusikan vitamin-vitamin ke seluruh organ-organ tubuh kita. Nah, kalau hati kita salah mensuplai vitamin, tidak seimbang disuplai, misalnya kebanyakan disuplai ke mulut, vitamin itu kebanyakan disuplai ke mulut tidak seimbang, makanya orang itu ngomong terus, gosip terus, karena mulut lebih banyak menikmati vitamin, karena hatinya sudah rusak. Makanya kalau saya lihat orang ngegosip, makin digosok makin sini. Mantap sekali, ibu-ibu biasanya suka negosip, tapi di sini nggak ada. Jadi saya berpikir kalau ibu-ibu merumpi, saya herannya 3 jiwa aja ibu-ibu ngegosip, kayaknya satu pasar. Seperti ribuan ngomong, karena mereka bersama-sama ngomong. Dan ternyata dalam pergosipan itu sama-sama tiga-tiganya ngomong, mereka paham satu sama lain. Dan kalau ditanya apa yang digosipkan, mereka juga tidak tahu. Hanya gosip saja. Itulah yang sakit hatinya. Kebanyakan vitamin itu ke mulut, sehingga dia gosip. Ada rencana Tuhan di setiap perjalanan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebagai yang dibenarkan, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, dibenarkan. Bukan kita orang benar. Siapa kita ini? Kita tadi diskusi dengan para hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, terima kasih Pak Pendeta ya. Pak Pendeta Berti. Wow. Itu dikasih Pendeta Benjamin sehingga kita trio kulit. Trio jaket kulit. Sedang kita pilih lagu untuk nanti lagu pujian supaya dengan gaya kulit begini, trio kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Pendeta Berti. Dulu saya hanya pakai kulit saya sendiri. Sekarang saya bisa pakai kulit yang lain, yaitu jaket kulit. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Amin. Saya nggak dapat. Tunggu gilirannya. Doanya kurang kencang. Dan di setiap perjalanan, di setiap perjalanan kita, kadang Tuhan memilih, kadang Tuhan menetapkan, kadang Tuhan berdiam diri. Saudara,
baru-baru ini kita baru menyelesaikan voting demokrasi. Saya dengar, saya tidak begitu konsen dalam politik, tapi ada orang keadaan ekonomi juga susah, otak juga kurang. Politik ini. Tapi getahnya dalam politik membicarakan perhelatan dunia, pengaruh politik Indonesia untuk dunia, begitu kata beliau. Dan banyak saya dengar, itu kerbau sudah pulang, tanduknya dipotong dua-duanya. Saya nanya apa ya? Saya lihat ada foto kerbau digendong, dipikul, dibawa pulang. Kerbau sudah dipulangkan dengan model dipikul. Dan ada orang yang meriang. Saya tanya kenapa meriang? Jagoan saya kalah. Ternyata sudah berbulan-bulan dia mengidam-idamkan paslon tertentu. Saya tidak mau ngomong di sini ya. Nanti saya dipanggil. Sudah berbulan-bulan supaya paslonnya dia menang dan merenung, dan ternyata kalah. Dia meriang-meriang. Ekonomi juga meriang, otak meriang. Hanya karena serius politik. Kenapa tidak serius melangkah dengan Tuhan? Ada banyak saya selintingan yang saya dengar mengenai politik ini. Istri saya juga bilang, Pak, dia bilang saya bilang, saya bilang, saya enggak ada yang begini-begini, yang saya tahu begini Victory. Apa itu mengalih-alihkan katanya. Ya apa? Saya bilang yang begini. Begitu kita berjalan pergi ke tempat voting, ke pemilihan suara, saya berdoa. Karena saya percaya Mazmur ini pasti Tuhan menetapkan pemimpin yang besar kepada negara yang besar. Saya berdoa. Ternyata istri saya benar juga. Itu juga yang saya pilih. Tahu deh. Pasti itu deh. Apa itu? Itu ya Pak. Akhirnya itu kan rahasia, jangan melanggar. Jadi Tuhan yang memilih, yang menetapkan. Tuhan yang menetapkan. Ayat 24 dikatakan di sana, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa kita yang belum pernah jatuh? Bahkan dangdut menyanyikan Roma Irama, jatuh bangun. Jatuh bangun. Saya lihat wajah saudara, ada yang jatuh bangun. Tapi puji Tuhan saudara masih wajah stres walaupun jatuh bangun. Makanya ini wajah-wajah yang bangun. Saya percaya saudara datang ke sini karena saudara mau bangun dari kejatuhan. Dan saya juga sering jatuh. Termasuk jatuh fisik. Saya dibesuk oleh Pak Alek. Saya pernah mau jatuh. Saya sudah jatuh dan hilang ingatan. Tapi tidak sampai mati. Sebab Tuhan menumpang tangan. Amin. Pak Alek waktu Bapak datang ke rumah saya tidur. Baru 1 bulan kemudian saya tahu bahwa Pak Alek datang ke rumah saya. Waktu saya jatuh itu, dia datang, saya hanya ketawa-ketawa aja, tidak kenal dia. Bilang ingat. Istri saya bilang, masa kau tidak ingat? Pak Alek itu datang ke rumah. Siapa? Saya bilang. Kalau Tuhan menumpang, kejatuhanmu seberat apa? Berapa berat yang kau hadapi hari ini? Mungkin engkau mengatakan aku sudah jatuh, tidak ada jalan lain pendeta.
sudah hancur remuk. Kita kan sering kasih bahasa hiperbola. Apa itu bahasa hiperbola? Hiperbola, bahasa yang melebih-lebihkan. Kita melebih-lebihkan masalah, padahal Tuhan ada. Saya jatuh dari gereja. Waktu itu, hari itu juga saya ada pelayanan juga. Dan di telepon saya nggak bisa datang. Dan orang yang menerima telepon itu nggak apa-apa, karena pendeta itu jatuh di gereja. Manusia enak yang ngomongnya. Kalau jatuh di gereja katanya nggak mati. Saya ngomong kepada yang telepon itu, kenapa kau bilang kalau saya jatuh di gereja nggak mati? Ya, karena ada Tuhan di gereja katanya. Ayo ke gereja saya. Kau jatuhin dirimu dari kemarin saya jatuh. Apa kau masih hidup? Saya bilang. Ya, iman saya mengatakan bahwa kau jatuh di gereja tidak akan mati. Kalau itu saya tidak bisa bantah. Dengan iman tidak ada yang bisa bantah bahwa kita tidak sampai tergeletak. Berarti melangkah dengan Tuhan, kita tidak akan tergeletak, tidak akan hancur-hancuran, pasti bisa bangun. Jadi nanti ibu-ibu yang pulang ke rumah nanti, kalau ketemu suami yang sudah galau, yang mungkin sudah jatuh, mungkin sudah tidak ada harapan, saya baca Mazmur ayat pasal 37. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, supaya suamimu bangun, ada harapan. Melangkah bersama Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup pasti ada kejatuhan, pasti ada kegagalan. Lah saya ini saudara, karena saya cerita tadi, saya yang paling bodoh dari 7 bersaudara. Saya ini yang disuruh-suruh. Biasanya orang bodoh itu jongos, tidak mungkin ahli komputer atau bekerja di tempat yang lebih eksekutif, nggak bisa, karena bodoh. Jadi jongos. Saya cuci piring, itulah bagian saya. Nyapu rumah, itulah kegiatan saya di rumah. Dan biasanya orang yang rajin di rumah itu, yang jongos, itu dekat kepada ibunya, disayang ibunya. Dan peristiwa pengalaman mengatakan, kalau kita rajin pasti disayang ibu. Tapi jangan bangga dulu. Biasanya orang yang baik itu, berteman kebaikan itu, berkakak beradik dengan kebodohan, dengan bodoh. Itu saudara kandung itu, baik dengan buruk. Saudara, karena saya dengan ibu saya, dia bilang begini, ya bodoh nggak apa-apa, tapi jangan buruk selama-lamanya. Saya pikir itu, tapi dengan apa yang bisa merubah saya untuk tidak bodoh selama-lamanya? Sudah sampai botakin kepala. Pernah saya belajar, saya rendam kaki saya di, katanya kalau ngantuk bikin air panas, bikin garam, rendam kaki dan baca buku. Saudara, teman sekelas saya baca 2-3 kali, mereka sudah hafal. Saya rendam kaki berjam-jam, baca buku berkali-kali, tidak ada yang nempel. Tetap nilai saya paling tinggi 3. Itulah. Jadi sekarang kita mau berjalan dengan siapa? Kalau ada masalah dalam setiap kejatuhan, kegagalan kita, Tuhan berkuasa membuat mujizat. Jadi kalau kita merasa sudah gagal total, mujizat masih ada sampai hari ini. Dan saya mengalami. Saudara, saya bergumul dari dulu. Dalam waktu yang terbatas hingga beberapa tahun yang lalu, saya bergumul untuk kaya. Saya mau kaya. Saya lihat wajah saudara sama juga dengan saya, pengen kaya. Iya, sama dengan wajah saya. Tidak ada orang yang tidak mau kaya. Salah satunya saya mau. Tapi setelah saya melangkah dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan,
Ternyata kekayaan itu bukan kita yang mengejar dia. Kalau kita mengejar uang, kita capek. Tapi coba dulu uang itu yang mengejar kita. Yang bodohlah kita kalau uang mengejar kita masih pergi. Kalau uang mengejar kita, kita tinggal duduk, buka kantong, masuk ke kantong. Saudara, saya belajar. Sudah beberapa tahun terakhir ini, saya mau belajar bahwa saya melangkah dengan Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Saya melangkah dengan Tuhan, aku menjadi hamba Tuhan yang memberi. Yes. Karena kenapa? Karena Tuhanlah yang memiliki segalanya. Jadi kalau kita memberi, memberkati orang lain, Tuhan siapkan. Kalau saya kasih, saya memberi kepada Pak Alex, Tuhan siapkan berkatnya. Apalagi aku memberi kepada Tuhan yang pemilik dari segala-galanya. Tuhan pasti siapkan. Bayangkanlah saudara, kalau kita selalu memberi, berarti Tuhanlah yang menyiapkan. Tuhanlah, dengan cara itulah Tuhan memakai kita. Makanya jangan beli. Bahasa Menadonya koncudu. Koncudu ya. Bahasa Cinanya apa itu beli? Bahasa Jawanya medit. Ayat 25 dikatakan di sana. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roh. Sebagai kita bapak, suami istri, pasti kita berjuang buat anak-anak kita. Semua kita lakukan. Bahkan menangis pun kita lakukan untuk anak kita supaya anak itu menjadi baik. Tapi saya percaya tangisan sendiri, nangis sendiri buat anak-anak tidak akan berhasil. Tapi menangislah dengan Tuhan supaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang berhasil. Setiap doa dengan tangisan, yaitu melangkah dengan Tuhan, pasti anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan saya percaya sekolah yang terbaik, pasti kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik. Pak Alex juga menyekolahkan anaknya putrinya. Dan Pak Alex bilang, biayanya Pak Pendeta, biayanya besar menyekolahkan anak. Tapi Pak Alex melangkah bersama Tuhan. Tuhan siapkan buat anak-anaknya. Sudah bekerja Pak ya? Dua-duanya sudah bekerja. Saya percaya dan yakin 100% putri Pak Alex ini tidak akan pernah minta-minta. Dan saya percaya di sini tidak ada cita-cita kita supaya anak-anak kita menjadi peminta-minta. Kita berdoa dengan teguh supaya anak kita diberkati oleh Tuhan, tidak meminta-minta. Dan ayat yang terakhir dikatakan di sana, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kekayaan bagi setiap orang sama saja, alias biasa, alias netral. Jadi saudara yang kita di sini, yang hadir di sini, kalau di sebelah sini kaya raya, yang di sini kaya sedikit, yang di sini kaya sekali, itu netral, sama. Yang membedakan untuk apa kekayaan itu kita manfaatkan, kita tunjukkan, itu yang membedakan. Makanya dikatakan di ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Apa maksud Mazmur ini? Memberi berarti menolong. Kalau kita kaya, kitalah dipakai Tuhan untuk menolong. Amin. Peduli sesama. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, itu artinya kita dipakai Tuhan untuk memberi. Jangan koncudu, jangan pelit, harta bataknya jangan holi.
Yang ketawa itu orang Batak. Orang apa saja bisa kaya. Jangankan gak usah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan orang Kristen, itu paling kaya. Jadi jangan datang kepada Tuhan supaya kaya. Supaya kaya datang 2 puasa, salah jalan. Balik lagi. Karena kita sudah diberkati Tuhan, makanya kita datang kepada Tuhan. Saudara, dari pembacaan kita tadi, apa makna? Apa makna dan keuntungan melangkah bersama Tuhan? Nah, ini isinya. Nah, ini nanti oleh-oleh yang kita bawa. Ada 4. Ada 4 saya rangkumkan dari pasal 37 ini, bahwa ada 4 keuntungan. Nah, ini kalau satu materi 1 jam jadi 4 jam lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 4 kita baru berakhir ya. Jadi nggak usah nanti sesi kedua Benjamin, nggak usah. Saya borong aja semuanya. Mantap. Apa makna dan keuntungan melangkah bersama Tuhan? Apa faedahnya? Karena di dalam tiap-tiap tradisi tadi yang saya jelaskan, sudah banyak melangkah di tahun baru, merayakan tahun baru. Nah, kalau orang Batak merayakan tahun baru biasanya kumpul dan ibadah. Kenapa orang Batak bisa pintar bicara? Karena kita sudah dilatih sejak kecil. Kalau anaknya 5, suami istri tambah suami istri berarti 7 orang. Itu semua harus bergilir mengucapkan selamat tahun baru dan kesan-kesan dan tanggapan-tanggapan dan minta maaf selama keluarga itu. Tepat jam 12 malam. Jadi kita biasanya umur 5 tahun, saya masih kecil, sudah tidur tengah malam, dibangunin untuk acara itu, melangkah di tahun baru. Makanya kita ngomong, dipaksa ngomong. Saya sejak kecil. Makanya terus tiap tahun kita melangkah. Kita selalu ibadah jam 12 malam. Itulah tradisi kami memulai tahun baru. Masih saya ingat, karena saya orang Buru dari 7 bersaudara. Bagaimana orang Buru ngomong? Jadi waktu giliran saya ngomong di tahun baru, saya bilang begini, maaflah semua, amin. Itulah kata saya melangkah di tahun baru. Maaflah semua, amin. Bahasa Bataknya, salah mau sudi, minta maaf, saya selesai. Kalau adik saya yang pintar ngomong panjang, ada 5 menit, ada 10 menit. Kalau pintar itu panjang ngomongannya. Kalau orang Buru pendek dan tidak jelas tujuan. Saudara, apa maknanya? Yang pertama, makna yang pertama melangkah bersama Tuhan, yaitu menjauhkan kita dari si jahat. Saudara, kalau kita melangkah, kalau kita jauh dari si jahat, pasti kita beruntung. Saudara, kita tidak bisa mengatakan orang lain atau menjaga orang lain bersiasat jahat kepada kita. Dan memang dalam setiap kejatuhan kita hanya dua yang bisa menjatuhkan kita. Satu, kesalahan kita sendiri, dan juga orang lain yang mau menjatuhkan kita. Kita harus menyadari itu. Nah, kalau kita melangkah dengan Tuhan, kalau orang berniat jahat kepada kita, Tuhan menjauhkan itu. Berarti setiap langkah kita tidak ada lagi niat-niat yang jahat di dalam setiap langkah kita. Itulah keuntungan pertama, menjauhkan kita dari si jahat. Kejadian 50, pasal 50 ayat 20 berkata, manusia mereka yang jahat, tapi Tuhanlah merekakan yang baik. Jadi kita harus, kalau kita melangkah dengan Tuhan, kita menyadari, kita mempercayai Tuhan itu menjauhkan yang jahat dari kita. Makanya kita harus confidence berjalan melangkah dalam hidup ini. Apa itu confidence ya? Yang bisa bahasa Inggris apa? Percaya diri.
yakin. Saudara, dari langkah orang, dari dia melangkah berjalan, kita tahu orang itu yakin dalam hidupnya atau tidak. Saya pernah ditanya, Pak Tapanin, kenapa ya anaknya babi nunduk-nunduk jalannya? Saya orang, kau jangan menghina. Saya bilang, iya saya serius. Saya nggak tahu, saya kan nggak begitu yang suka yang begitu-begitu. Nggak tahu saya. Nah terus kenapa? Ya karena bapaknya babi. Bapak ibunya babi, maksudnya begitu. Aduh. Jadi saudara, dari langkah kita aja, kita kelihatan apa kita confident. Makanya saya bilang langkah kita saja memberkati orang lain. Karena banyak saya lihat orang percaya melangkah aja tidak memberkati. Sudah susah hidupnya. Makanya saya selalu perhatikan yang masuk ke sini, gimana langkah apa yang dia langkahkan. Makanya saudara, kalau saya duduk di sana, saya lihat begitu dia masuk pintu itu, dia bersuka cita itu. Langkahnya model apa? Linglung. Saya berdoa itu Tuhan berkati dia supaya dia confident masuk ke ruangan ini untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi begitu masuk ruangan ini ada tamu, selalu piye kabare, ni hao ma, jadi penuh senyum. Langkah yang confidence menjauhkan kita dari yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, membawa kita damai. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Tapi firman Tuhan juga berkata, segala sesuatunya ada masa. Yang bersukacita itulah yang senantiasa. Sepanjang masa kita harus bersukacita. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah kita. Tadi saya bilang semua orang di sini saya lihat wajah-wajah pengen kaya. Tapi jangan lupa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Mau kerja keras banting tulang, tulang dibanting-banting, dibanting rambut. Saya seorang pekerja keras, saudara. Sampai saya kerja keras, sampai ke negara lain saya bekerja. Dan saya pernah rentenir. Untuk model begini saudara, agak karang sedikit, cocok dari rentenir. Ada yang bercita-cita mau rentenir, belajar ke saya. Saya mantan rentenir. Nyawa kau. Hanya kalau badan kecil bu, bayar bu, nggak bakalan dibayar. Bayar, lihat wajah saya aja, tagihan beres. Tapi saya miskin juga, tidak kaya-kaya. Memang banyak sih duit, tapi merana. Yang pada akhirnya saudara, saya ribut dengan abang saya yang menjadi sponsor. Jadi di Cirebon saya belajar rentenir. Ternyata rentenir itu saudara, itu duitnya itu seperti beranak banyak dan bercucu banyak, cepat. Jadi waktu itu kalau 100.000 kita pinjamkan, setorannya 10.000. Di setor itu 20 hari, 12 hari. Jadi itu kalau di total bunganya itu bisa 30%. Kalau berputar itu terus, itu menjadi 100%. Lebih ngeri daripada tengkulak. Bank hanya berapa, Pak Alek? 0, rentenir 30%. Uang saya banyak. 3 bulan modal yang dipinjamkan abang saya kembalikan. Dan saya modal sendiri.
ya duitnya beranak cucu. Dan saya ada kaleng roti yang besar itu, yang tinggi itu, yang receh-receh tidak saya hitung, saya taruh ke situ, penuh. Jadi setiap orang yang datang ke kos saya, kau orang kaya ya, kenapa kaya? Itu kalau itu kaleng roti penuh, itu duit semua, itu belum apa-apa, karena duit saya banyak. Tapi seiring waktu, saya tidak bahagia. Tidak saya jiwai seperti abang saya. Nah lama-lama ada nasabah saya, opung-opung, cim-cim, dia hanya bikin lontong. Lontong dibikin beras, dimasak. Dan dia hidup sebatang kara. Itulah nasabah saya. Setoran 10.000 sehari. Tiap hari saya lihat beliau. Dan rumahnya 2x2. Tiangnya itu dari bambu, dindingnya dari bambu, atapnya dari alang-alang. Kalau ada kambing yang sakit, dia suruh itu rumahnya rubuh. Itulah rumah nasabah saya ini. Dan mulai saya berpikir, Tuhan, saya ini sehat, badan gede, masa saya peras-peras ibu model begini? Mulai saya berpikir. Dan hari demi hari saya lihat wajahnya, karena udah tua, sudah mulai keriput. Dan saya berpikir, dan terakhir saya mengatakan, Bu, tidak usah lagi setor. Loh kenapa Pak? Nanti modal saya apa? Udah pakailah modal yang saya kasih itu. Tiap hari nggak usah setor. Buat ibu itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, disembah-sembah saya. Saya cerita ke abang saya, Bang, saya tadi waktu nanti saya ketemu ibu, sedih lihat wajahnya, sedih banget abang. Rumahnya juga 2x2. Saya lihat lantai tanah Bang, tidurnya juga begini bla bla bla. Nah terus katanya, sudah saya lunaskan hutang. Langsung abang saya, diam kau, paling bodoh kau. Kapan kau jadi kaya? Kita ribut. Dan terakhir dia saya tinggal. Saudara, rentenir itu kalau bukan kejam, tidak akan berhasil. Dulu saudara, sebelum bertobat, ini wajah saya ini nggak begini. Ini ada 2 menonjol begini, saudara. Sangar. Dan saya orang yang galak, saudara, pada masa itu. Saudara, kalau saya nabi, saya pernah tonjok meja, hancur, saudara. Ternyata selidik punya selidik, mejanya sudah tua. Dan dari triplek semua. Berkat Tuhanlah yang memberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Makanya berjalan dengan Tuhan. Amen. Jangan berjalan dengan siapa. Jangan start dengan model apapun, tapi startlah dengan Tuhan. Dan sejak pulang nanti di tempat ini, Tuhanlah yang memberikan damai kepada kita untuk berjalan dengan Tuhan. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 2. Yang ketiga, apa untungnya berjalan dengan Tuhan? Yang kedua, ada jawaban dari Tuhan. Karena dalam setiap perjalanan hidup ada masalah, ada dinamika kehidupan. Kita harus lebih banyak melihat Tuhan daripada melihat manusia. Saudara, ada saya ambil gambar di sini. Saudara tahu ini gambar ini apa ini? Ada bapak satu, ada kuda, ada anaknya satu. Saudara, ada Tosa, ada cerita, adalah anak dan bapaknya membeli kuda. Setelah beli kuda di salah satu desa, mereka bawa pulang kuda itu. Waktu mereka melewati satu kampung, mereka sama-sama berjalan, kuda, anaknya, dan bapaknya.
Orang kampung itu bilang begini, bodoh kali bapak dan anak ini, ada kuda tidak naik kuda. Itu kampung yang pertama. Akhirnya karena bapaknya mendengar perkataan orang kampung itu, akhirnya mereka berdua sama-sama naik kuda. Bapak di depan, anak di belakang. Mereka sama-sama naik kuda. Lewat di kampung berikutnya. Dan kampung yang berikutnya mengatakan begini, kejam sekali bapak itu dan anaknya. Sudah kuda capek masih dinaikin. Karena bapaknya dengar kampung yang kedua, turunlah mereka berdua. Dan bukan mereka berdua turun, hanya bapaknya yang turun, yang mendengarkan kampung yang kedua itu. Tega sekali bapak itu. Sudah capek kudanya, masih naik kuda. Akhirnya bapaknya turun, tinggal anaknya naik kuda. Sampailah ke kampung yang ketiga. Kampung yang ketiga mengatakan begini, kurang ajar itu anak. Masa bapaknya jalan kaki, dia naik kuda. Akhirnya anaknya turun. Mereka memutuskan, Pak, anakku, karena dari kampung pertama, kedua, ketiga tidak ada yang benar. Marilah kita pikul kuda ini. Supaya kita tidak diomongin oleh kampung-kampung berikutnya. Jadi mereka pikulah kuda itu berdua. Gila. Dan kampung yang selanjutnya mengatakan, anak dan bapaknya sudah gila. Saudara, kalau kita mendengarkan orang, kalau kau sakit hati dengan orang, tidak terbukti bahwa engkau melangkah dengan Tuhan. Selama saudara mendengarkan orang lain untuk hidupmu, menetapkan hidupmu, engkau tidak berjalan dengan Tuhan. Engkau berjalan dengan pikiran. Engkau berjalan dengan perasaan. Tapi kalau engkau melangkah dengan Tuhan, tidak akan pernah kau mendengarkan perkataan orang. Orang tidak mempengaruhi kamu lagi. Bahkan kitalah yang mempengaruhi orang lain. Saudara, kadang-kadang tetangga yang beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli durian, kita terganggu. Tetangga beli manggis, kita terganggu. Pak, tetangga Pak, tong sampahnya manis-manis, beli manggis, kata istri kita. Kadang-kadang istri kita ini sampai rusak itu horden untuk intip tetangga. Tetangga beli TV, kita yang terganggu. Pak, TV kita 17 in, tetangga 47. Rusak itu horden untuk hanya mengintip tetangga. Saudara, kalau istri bilang, Pak, itu tetangga manis-manis tong sampahnya, manggis dibeli, wangi tong sampahnya, durian. Saya bilang sama istri, sayang, udahlah, gak usah pikir tetangga manis-manis, kulitmu sudah manis. Saya bilang begitu, selesai masalah. Jadi kita mau hanya dengar Tuhan, jangan dengarkan yang lain. Ada jawaban dari Tuhan. Kalau kita mendengarkan Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, biasanya yang terakhir enak karena diakhiri dengan amin. Saya saudara kalau berbicara, kalau satu dua orang tidak konsen, saya udah berdua dan bergumul saudara. Tapi di pendeta gereja yang lain, jemaatnya sudah separuh tidur, itu pendeta masih berkobar-kobar.
Kalau saya, ya semua harus konsen, harus bisa mendengarkan. Yang terakhir, apa keuntungannya melangkah dengan Tuhan? Yang terakhir, Tuhan menjamin hidup kita tetap diberkati. Dikatakan tadi anak cucunya tidak meminta-minta. Saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, berarti kita adalah orang dipakai Tuhan untuk memberkati, memberi. Pendeta Yakub mengatakan, berilah, beri sedikit, dikasih sedikit, beri banyak, diberi banyak, berdoa sedikit, diberkati sedikit, berdoa banyak, diberkati banyak. Saudara, kalau memberi kepada manusia saja, Tuhan sudah siapkan. Saya diberi ceket, Tuhan siapkan dari pendeta Berti. Apalagi pendeta Berti memberi kepada Tuhan, masa Tuhan tidak siapkan? Makanya kalau saya tanya, seandainya Tuhan hadir di sini secara fisik, saudara minta apa? Gak usah malu-malu. Pendeta Berti minta apa? Kalau saya rubah lagi pertanyaan, kalau saudara diberikan Tuhan uang 1 miliar, kalau saudara diberi uang 1 miliar, saudara pergunakan buat apa? Saudara belum dikasih pun saudara udah bingung apa yang dikasih. Ada enggak yang bisa menyampaikan kalau dikasih 1 miliar? Deposit, Pak. Hah? Deposit itu bulan pertama buat apa-apa. Tidak dikasih aja sudah suka memberi. Saudara belum dikasih aja sudah beli, apalagi dikasih. Dan memang belum dikasih, saudara memberi. Kita dirancangkan Tuhan memberi. Saudara, dalam pemberian, salah satu dalam pemberian jemaah adalah apa? Kalau kita beribadah, apa yang kita beri? Kolekte. Ya kan? Ada ibadah, ada kolekte. Saudara, kalau memberi kolekte, lihat enggak angkanya? Apa raba-raba begini, kayak berpikir. Sehingga duit itu di kantong tersiksa. Karena kita milih-milih tidak memberi dengan tulus. Saya baca-baca ada torsa cerita-cerita fiksi bahwa yang 1.000 itu pernah curhat kepada yang 100.000. Mau dengarin enggak? Yang 1.000 rupiah curhat ke uang yang 100.000 yang merah itu. Yang 1.000 bilang begini, yang 100.000 hidup saya ini menyedihkan. Yang 100.000 bilang begini, kenapa sobat? Kau kan kecil, di mana-mana kau dari orang kaya, orang miskin, kau ada. Saya kan saya hanya di orang kaya aja 100.000. Saya jarang di orang miskin. Nah, yang 1.000 bilang, iya, yang 100.000, yang saya 1.000 ini makan di warung aja nggak bisa diandalkan saya. Beli baju 1.000 nggak bisa. Mau kemana-mana juga saya nggak berharga, nggak bisa beli apa-apa. Kalau kau begitu nongol, semua lihat merah-merah. Kau tertarik sama, banyak yang tertarik sama engkau. Tapi saya ini kayaknya saya terbuang, sedih rasanya, kata yang 1.000. Tapi begitu di ibadah, yang 1.000 mendapat pencerahan. Karena ternyata yang paling rajin ibadah, survei membuktikan hanya uang 1.000. Berarti yang paling rohani dibanding yang 100.000
dengan yang 1000 yang paling rohani secara jumlah hadir di gereja, di kantong persembahan. Hanya yang 1000. Dari cerita ini, ada gambar 1000, 2000, 5000. Inilah uang yang rajin beribadah. Karena kenapa? Karena kita tidak tulus. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya belajar hingga hari ini. Saya berdoa hari ini, Tuhan, tetapkanlah saya menjadi pendeta pemberi. Tetapkanlah saya pendeta, bukan pendeta yang dikasihani, yang langkah saya hanya dikasihani orang perlu pertolongan. Tapi biarlah saya hamba Tuhan yang menolong sesusah apapun. Biarlah itu saya melangkah dengan Tuhan. Berkatilah saya Tuhan untuk memberi. Makanya dalam setiap pelayanan saya tidak terikat dengan yang namanya PK. Apa itu PK? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus, betul. Tapi ada yang satu lagi. Persembahan kasih. Ada lagi satu lagi. Amplop warna putih. Setiap kita khotbah disalamkan ke kita. Terima kasih. Tapi pendeta saya anjurkan bukan khotbah karena itu. Dia khotbah karena melangkah dengan Tuhan. Karena itu berilah, maka kamu akan diberi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Sampai hari ini kita sudah tua. Rata-rata di sini sudah tua. Saudara, dalam setiap perjalanan saya hari ini, saya sudah tidak seperti dulu. Sudah seperti nyanyian, aku tidak seperti dulu lagi. Dulu saya masih banyak keinginan. Sebenarnya yang bikin susah kita ini karena banyak keinginan. Keinginanlah yang mencobai kita. Ingin sana, ingin sini, ingin sana. Saudara, untuk seumur saya ini, kalau saya bilang tidak ada lagi keinginan saya. Keinginan saya hanya Tuhan. Saudara, saya hadir di sini. Banyak tantangan. Kadang istri bilang, Pak, saya kurang sehat. Jangan dulu pergi ya. Ada urusan ini, Pak. Jangan dulu pergi ya. Dalam nama Yesus, sembuhlah kau. Tuhan, mulut istri saya ini sembuhkanlah. Saya berdoa seperti itu. Istri saya malah ketawa. Kok doain mulut saya sih? Iya. Sering badanmu tidak sehat tapi mulut yang sakit. Makanya mulutnya aja saya doakan. Tuhan jaminan untuk kita tetap diberkati. Berarti melangkahlah dengan Tuhan. Melangkahlah dengan Tuhan. Jangan start hidupmu dengan yang lain. Dengan tradisi yang lain. Hiduplah melangkah dengan Tuhan. Saudara, kesimpulannya di dalam Maleakhi dikatakan, Maleakhi 3 dikatakan di sana ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Tuhan yang mengatakan. Dan yang mengatakan ini yang memiliki segala sesuatu. Dan olehnya melangkahlah dengan Tuhan. Apapun kehidupanmu, berjalanlah bersama Tuhan. Sehingga kita jauh dari si jahat. Kita membawa damai, kita memiliki damai. Dan selalu ada jawaban dari Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhanlah jaminan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita angkat satu pujian. Engkau ada.
Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Di setiap musim kami melangkah dengan Engkau. Kami akan gagal tanpa Engkau ya Tuhan. Kami percaya Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, itulah yang mengubahkan hidup kami. Jika hari ini kami ada dalam kegagalan, sudah tidak ada jalan. Engkau yang penuh kasih itu, Engkau yang penuh kasih, penuh rahmat itu, tidak memperhitungkan kesalahan kami, tidak memperhitungkan kegagalan kami, tetapi Engkau memberi anugerah yang besar, sehingga Engkau menjauhkan kami dari si jahat, melangkah bersama Engkau, membawa kami ke dalam